Selamat pagi saudara-saudari Dukin Altum yang terkasih. Jumpa kembali dengan Renungan Katolik pada hari Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021 pada pekan biasa ke-22. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Marilah sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kemurahan rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan pada kami. Hadirlah dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Amin. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah mengalami penolakan dalam hidup ini? Itu pasti pengalaman yang paling sulit dilupakan karena sungguh menyakitkan. Lebih lagi, kalau kemauan atau maksud baik kita dicurigai dan ditolak tanpa alasan yang jelas.
Bagaimana sikap kita jika ada orang yang menyampaikan kebenaran iman? Kita menerima kebenaran iman tersebut tanpa melihat siapa yang menyampaikan, atau kita menolak karena tahu latar belakangnya? Karena dalam hidup ini, orang cenderung tertarik dan mengutamakan tampilan luar. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pun mengalami penolakan, bahkan di kotanya sendiri. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran iman saat membaca kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu Yesus memberikan pernyataan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semula semua orang membenarkan, karena kata-kata Yesus penuh wibawa dan kuasa, serta tahu mujizat-mujizat yang telah dibuatnya. Seharusnya orang-orang Nazaret bersyukur atas kebenaran iman yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi nyatanya mereka menolak lantaran tahu bahwa Yesus hanya anak Yusuf yang mereka kenal sebagai tukang kayu. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman Kristiani, kita percaya bahwa Yesus Kristus merupakan jaminan harapan akan hidup baru yang penuh sukacita. Tetapi iman akan Yesus Kristus perlu proses dan perlu pengalaman-pengalaman hidup yang direfleksikan sebagai pengalaman rohani. Orang-orang Nazaret seharusnya bersyukur karena pernyataan Yesus yang mengungkapkan pengalaman masa lalu bangsa Israel pada zaman Nabi Elia, Nabi Elisa. Tetapi mereka malah marah dan membawa Yesus ke tepi tebing gunung dan hendak melemparkan Yesus di tebing tersebut. Kisah ditolaknya Yesus di Nazaret merupakan kisah tentang orang-orang yang gagal paham, sehingga menggelapkan mata hatinya, sebab mereka tidak mampu menemukan nilai-nilai keilahian dalam diri Yesus Kristus. Berikut ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Ayah ibunya sudah lama meninggal dan dia tidak punya siapa-siapa lagi. Ia hidup miskin karena orang tuanya tidak meninggalkan warisan apa-apa selain pekarangan yang sempit dan rumah gubuk yang sudah reot. Pekerjaannya sebagai buruh tani, dan hampir setiap malam ia pergi ke danau dekat rumahnya untuk memancing ikan. Ia selalu menggerutu dan gelap hati. Kenapa hidupnya susah? Ia menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Seperti biasa, malam itu ia pergi ke danau untuk memancing. Dan di jalan yang gelap, kakinya tersandung batu dalam bungkusan plastik. Ia mengambilnya dan memasukkannya ke kantong celananya. Setibanya di danau, ia kemudian memancing untuk mengusir rasa sepi dan gelapnya hati. Ia keluarkan bungkusan plastik dan mulai mengambil satu persatu batu-batu kecil tersebut dan melemparkannya ke danau sambil menggerutu tentang hidupnya yang susah. Tinggallah batu terakhir yang tersisa. Ketika hendak melemparkannya ke danau, ia terkejut karena batu itu bercahaya terkena sinar bulan. Ternyata batu permata. Ia sangat menyesal. Seandainya ia tidak membuangnya, sekarang ia sudah menjadi orang yang kaya raya. Pemuda itu telah tertutup hatinya karena marah, sehingga kesempatan menjadi kaya menjadi terbuang. Demikian pula orang-orang Nazaret sudah menemukan permata yang indah dalam diri Yesus Kristus, tetapi mereka membuangnya, sehingga hidup berahmat
tidak mereka miliki. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita selalu merefleksikan pengalaman hidup kita sebagai pengalaman rohani yang dapat mendekatkan diri pada Sang Permata sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengimani Engkau sebagai satu-satunya jalan kehidupan yang dapat mengantar kami sampai ke rumah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.